Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa televisi yang kami banggakan, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa kita pada saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, dan tentu dengan kondisi seperti ini kita semuanya mengalami berbagai macam keterbatasan, khususnya kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dalam upaya mengakselerasi pendidikan 4.0 dengan melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Tentu kegiatan belajar mengajar termasuk di dalamnya adalah bidang seni dan budaya. Dinas Pendidikan melakukan terobosan, melakukan inovasi dengan menghadirkan ruang belajar pada program siaran televisi Tabalong dengan tajuk Tabalong Berbudaya. Bapak dan Ibu, dari berbagai materi seni budaya dan berbagai kearifan lokal yang ingin kami tampilkan dalam ruang belajar pada kesempatan ini adalah seperti permainan tradisional, kemudian obat tradisional, kuliner tradisional, seni ukir tradisional, dan pengolahan baju dari kulit kayu, dan beberapa acara adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Tabalong. Adapun harapan yang dapat kami sampaikan pada saat kita melaksanakan aktivitas dalam ruang belajar ini adalah agar kita dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperhalus budi pekerti meski dilakukan dengan belajar dari rumah dengan ruang belajar seni budaya yang lebih mengenal dan mencintai kebudayaan daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan sehat selalu. Kembali bersama saya Antung Nur Rahmi dalam program Tabalong Berbudaya, di mana program ini sebagai wadah kita belajar khasanah budaya yang ada di Kabupaten Tabalong khususnya, dan juga di daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu mengenai tentang baju seperti yang saya kenakan kali ini, yaitu baju dari kulit kayu dan juga tentang seni ukir. Nah, kali ini untuk kita membahas lebih dalam tentang baju dari kulit kayu, saat ini sudah ada di sebelah saya, yaitu Bapak Winston, yang merupakan pembuat, Pak ya, dari baju dari kulit kayu ini. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Selamat Pak, sore. Ya. Sehat terus Pak ya? Biar sehat. Iya, tentunya sehat terus, dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan Pak ya, seperti yang kita kenakan saat ini. Pemirsa, kita tetap menggunakan masker karena saat ini kita berada di luar ruangan. Kemudian juga kita tetap menjaga jarak Pak ya, dan juga tidak lupa kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baik Pak, saya dari tadi penasaran, ini kan sepertinya memang kalau saya pribadi jarang ya melihatnya. Nah, sebenarnya baju kulit kayu ini khas dari daerah mana Pak? Kalau baju kulit kayu ini memang tidak khas dari mana, dari dulu itu kan leluhur nenek moyang kita. Sebelum ada pakaian itu kan otomatis mereka membuat baju dari kulit kayu. Kayu pontun ini. Kayu pontun. Kalau bahasa Banjarnya ini tarap hundang. Tarap hundang. Oke, jadi sebenarnya baju dari kulit kayu ini memang baju yang dulu digunakan oleh nenek moyang kita Pak ya, karena mungkin sebelum ada baju yang dari baju itu kain Pak ya. Oke. Lalu Pak, apa yang membedakan baju dari kulit kayu yang ada di daerah kita dengan di daerah lain mungkin?
Kalau perbedaannya itu ya kita sering dulu melihat waktu kita tampil di Temiyang itu punya mereka kan agak kasar dikit. Agak kasar. Juga, Bahannya ya Pak? iya bahannya. Habis itu kemarin itu dari Kapuas juga waktu kita tampil di Mesiring di Banjarmasin juga beda juga. Beda. Bilangnya setelah dia melihat kok punya bapak ini lembut banget. Lebih gitu. lembut Pak ya? Jadi perbedaannya itu tekniknya aja yang beda sebenarnya. Kalau dulu itu nggak mungkin kita pernah ngelihat kakek kita dulu itu pakai baju kulit kayu ini juga kasar. Kasar. Tapi karena kita pertama membuatnya dulu juga ya, kalau dibikin topi aja rasanya nggak bisa. Tapi karena sudah sering, wow, kalau kita melihat itu punya kita ini nggak bagus ya dilihat orang gitu juga. Gitu juga Pak ya? Ya, tapi gimana cara setahun itu kan namanya kita sendiri yang bikin, kita bisa merubah teknik pengupasan maupun pemukulan. Berinovasi Pak ya untuk membuat bahannya ini jadi lebih lembut Pak ya? Lebih lembut. Oke. Jadi Pak sebenarnya ini terbuat dari kulit kayu apa Pak? Kayu pontun. Kayu pontun tadi Pak. Kenapa Pak alasannya jadi lebih memilih dari kulit kayu pontun daripada kan mungkin banyak jenis-jenis kayu yang lain? Iya. Kalau jenis kayu yang lain, soalnya dulu itu memang leluhur nenek moyang kita itu sejenis yang kulitnya bisa diambil yang seratnya ya kalau ditarik lurus ke samping itu kan robek. Jadi mereka memilih, lalu pilih-pilih itu ternyata mereka menemukan pohon pontun itu. Pontun tadi. Soalnya itu ya kalau robek itu robek aja, tapi nggak seberapa, kurang lah kalau robek. Kalau yang lain itu kalau dibikin tipis kayak ini langsung terurai ya, robek atau putus gitu. Jadi memang dari dulu memang dipilih dari kulit kayu pontun tadi karena memang lebih kuat Pak ya, seratnya lebih kuat daripada yang lain. Dan milih seratnya itu harus serat yang bersilang. Serat yang bersilang? Iya, kalau seratnya tidak bersilang itu maka seperti yang ini kan jelasnya bisa robek kayak ini. Nah, ini kan jelas seratnya kan tidak bersilang. Tidak bersilang. Kalau yang seperti ini kan jelas ini bersilang. Makanya kita kalau milih pohonnya itu kita ambil sekitar 3 jari itu kita langsung robek kayak ini. Apabila robeknya lurus itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Makanya biar pohonnya itu bagus, lurus. Tapi kalau kulitnya itu dia robeknya lurus, nggak bisa. Soalnya seratnya itu kan otomatis nggak bersilang kayak ini. Ini kan bersilang. Iya, bersilang. Nah, selama ini Pak untuk mendapatkan bahan bakunya untuk memperoleh kayunya ini apakah memang masih banyak tersedia di daerah sini atau bagaimana Pak? Daerah sini ya pokoknya itu pohonnya kan banyak, itu yang daun itu besar-besar itu. Ini yang waktu bikin jalan itu kemarin kan kita tebang satu itu. Pokoknya sekitar ini ladang kita ini ya sekitar 30-an pohon lebih itu. Jadi memang kita pelihara. Bapak memang pelihara sendiri Pak ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana proses pembuatannya dari awal Bapak mengambil kulit kayu itu sendiri sampai akhirnya jadi seperti yang saya gunakan tadi? Kalau prosesnya ini pertama kan mencari kulitnya yang seratnya bersilang. Habis itu kalau sudah bersilang itu kita tebang, langsung kita kupas dan langsung ini alatnya. Ini kan untuk dasar kita memukulnya kayak ini, supaya tipis. Jadi alat pengupasnya ini.
Kalau dulu itu kan belayung, ini mata belayung itu yang diambil. Soalnya sebelum kita untuk pasang ke pengupasannya ini kan untuk nebang. Sudah ditebang, potong sekitar 80 cm panjangnya, baru kita ambil mata belayung ini dan dialihkan ke kepalanya ini untuk pengupasan. Berarti ya kalau misalkan sudah kulit kayu tadi dipukul-pukul sampai tipis seperti ini tuh apa perlu dijemur atau bagaimana Pak? Kalau ini kan kalau habis dipukul kita langsung cuci supaya ini kan kalau enggak dicuci merah. Oh merah. Warnanya jadi kalau dia kering kan jadi biru. Oh. Jadi ini dicuci ke sungai, diperas sampai hampir nggak ada kelihatan airnya itu kemerah-merahan. Sampai warna si air tadi sudah tidak merah lagi Pak ya? Iya, agak putih lah. Baru kita bawa ke dalam rumah, langsung kita taruh di lantai. Sekitar 2 jam, 3 jam lah. Kalau musim panas itu 3 jam, 3 jam. Sudah bisa dibikin baju. Sudah bisa dibikin baju. Biasanya Pak untuk pembuatan satu baju itu memerlukan waktu kurang lebih berapa lama Pak? Kalau membuat satu baju itu ya, kalau besar pohonnya yang kita ambil itu sekitar bundarannya 40 cm. Itu setelah jadi kita menjadi lembarannya ini 2,80 meter dapat. Jadi kalau kita bikin rompi kayak itu otomatis bisa dapat 3 rompinya. Itu perlu waktu berapa lama Pak sampai menjadi rompi? Kalau dulu itu 1 hari itu 1 baju aja. 1 hari 1 baju. Jadi kalau sekarang itu kita dapat 1 lembar kayak ini yang diameternya sekitar 2,80 tadi, kita langsung potong. Ya, dalam 1 hari itu bisa selesai 3. Oke, jadi sekarang dalam 1 hari itu bisa selesai 3 baju Pak ya? Iya. Untuk perawatannya sendiri Pak, nah kalau kita kan biasanya pakai baju biasa, mungkin kalau kotor kita cuci, kita jemur, kita pakai lagi. Nah kalau misalkan untuk baju dari kulit kayu sendiri itu perawatannya bagaimana Kalau Pak? baju kulit kayu ini ya habis dipakai itu kita cuci aja, habis dicuci itu pakai sabun, jangan diperas. Jangan diperas. Lalu kalau diperas dia akan langsung robek. Nah sebenarnya Pak, untuk baju dari kulit kayu ini apakah masing-masing itu ada maknanya? Mungkin masih kayak apa ya, kayak hiasan-hiasan bentuk dari bajunya tuh beda-beda. Apakah itu ada maknanya atau bagaimana Pak? Kalau bentuknya itu misalnya ukir-ukirannya, ukir-ukirannya di batik kayak itu kan cuma kita kurang tahu juga misalnya, tapi yang ini kan yang jelasnya ini ceritanya Pukarabuk. Pukarabuk. Kalau ini kan istilahnya kan ini pagar untuk pelindung. Jadi rabuknya itu ya dari bambu. Kan ada yang bilang rabung. Oh iya. Nah, kalau bahasa Dayaknya rabuk, pukarabuk. Ya, bentuknya kayak ini. Kalau itu memang sebagai pelindung dari dulu memang sejarahnya kayak itu. Kalau yang lain-lain itu ya kita sendiri aja. Kreasi Pak ya? Kreasi aja. Cuman tetap motifnya nuansa Dayak begitu Pak ya? Soalnya itu motif-motif yang kita seperti yang sana itu kan jelas dari kulit kayu juga kita bikin itu. Baru kita tempel, habis itu dijahit. Menurut Bapak pribadi, kan kita tahu sekarang zaman kan semakin modern Pak ya? Dan sekarang sepertinya juga mungkin baju kulit kayu sudah jauh ditinggalkan. Nah, bagaimana dari Bapak sendiri untuk tetap melestarikan baju kulit kayu ini di tengah zaman yang semakin modern ini Pak? Kalau masalah baju kulit kayu ini, cita-cita kita ya selama kita masih
sehat dan tidak ada penyakit apa-apa, kita tetap ingin membuat ini seterusnya. Dan ini bakal kita pelajari anak cucu kita supaya budaya ini tidak hilang. Jadi setelah kita bikin baju kulit kayu ini, ya namanya manusia itu kan banyak cemoohan apa macamnya dari mulut ke mulut, bilang mereka tidak ada gunanya apa itu. Kalau sudah modern begitu ya. Bilang mereka siapa yang mau pakai mau pakai nilainya tidak ada lagi kalau baju kulit kayu. Bilang yang lain itu jangan begitu. Bilangnya kalau dia punya itu kan jelas itu yang asli. Kalau punya kita ini kan semuanya modern, dan dia punya kan alat musiknya juga semuanya dari bambu. Gongnya juga kita bikin dari bambu, sehingga setelah kita tampil di Tabalong 2015 itu sampai 2018 itu, ya mungkin kesenangan semua aparat di Kabupaten Tabalong maupun TV Tabalong. Oke, jadi luar biasa Pak ya. Jadi Bapak memang setelah melihat fenomena sekarang semakin modern, jadi Bapak juga bercita-cita untuk mengembalikan nih apa yang dulu nenek moyang pakai begitu. Dan supaya cerita leluhur nenek moyang kita itu muncul kembali, supaya anak cucu kita tahu, maupun yang seumur dengan kita, ya nantinya anak cucu kan tahu ceritanya bahwa begini leluhur nenek moyang kita dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Vincent sudah berbagi cerita panjang lebar dengan kita bagaimana tadi mulai dari proses juga pembuatan baju dari kulit kayu ini. Kita semua berharap semoga Bapak tentunya bisa tetap melestarikan Pak ya, dan tetap berkarya dengan baju dari kulit kayu buatan Bapak. Kita juga banyak terima kasih atas partisipasi dari Dinas Kabupaten Tabalong datang pada sore hari ini untuk meliput masalah pembikinan baju kulit kayu yang dibikin oleh saya sendiri, Pak Vincent. Maka dengan itu saya pribadi banyak mengucap syukur dan terima kasih atas partisipasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, terutama dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Baik, terima kasih banyak Pak Vincent sudah berbagi cerita dengan kita panjang lebar tentang pembuatan baju dari kulit kayu ini. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Vincent selaku pembuat baju dari kulit kayu di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong ini. Pemirsa, acara ini juga terselenggara berkat kerjasama dari Dinas Pendidikan di bidang kebudayaan bersama dengan TV Tabalong. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.